Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridha'illahi ta'ala wa litafil balaya wa limusannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kitab Ta'lim-Ta'limnya, masih bab tentang menghormati guru, kemudian menghormati orang-orang ahli ilmu. Termasuk menghormati ilmu ini. Wa min ta'zimi ilmi, termasuk mengagungkan ilmu. Min ta'zimil ilmi, termasuk mengagungkan ilmu adalah ta'zimus syurakai, memuliakan teman-temannya. Ini mungkin belum bahas, ulangi ya. Termasuk memuliakan ilmu adalah memuliakan teman-teman kita. Niki nek nang pondok ngoten nggih. Kancane niku dimulyakne, dihormati. Kenapa? Orang menuntut ilmu itu tinggi nilainya di sisi Allah. Gusti Allah yang mulyane. Lah kok kancane gak gelem mulyane. Makanya kula niku prihatin nggih. Pelajaran ngeten iki di pondok pesantren itu kadang-kadang betul mereka menghormati guru. Anak-anak diajari menghormati guru. Tapi menghormati teman itu sangat kurang. Bahkan beberapa tempat sampai kondone dikepuki gitu, dibully. Ini bahaya besar. Bahaya besar. Memang apa meneh kiai di pondok santri ini kathah niku resiko ngeten iki, lepas dari pengawasan kiai. Mane nggih ngeten iki. Dan ini sangat kurang sekali menghargai sesama temannya. Makanya kita ini kenapa tidak hanya teman sebetulnya. Jadi kenapa toh kita harus menghormati orang lain? Ya karena orang itu dihormati, dimuliakan oleh Allah. Disebutkan orang yang menuntut ilmu itu kan seluruh makhluk itu memohonkan ampun. Nggih, wabeh. Bahkan iwak ning jerone laut, jerone banyu niku njalukne sepura wong sing golek ilmu. Sakniki jenengan niat golek ilmu niki kabeh njalukne sepura. Tenggene hadis dipun sebataken sampai semut sing ning jerone lenge niku melok ndongakne wong sing golek ilmu. Sapa mulyane wong golek ilmu.
Disebutaken malih Pak, malaikat niku lilo nggih. Senang sayapnya itu dilewati orang-orang yang menuntut ilmu, saking mulianya orang menuntut ilmu. Ya, Allah saja memuliakan seperti itu, tentunya kita juga harus memuliakan orang yang menuntut ilmu. Nah, kita memuliakan orang menuntut ilmu berarti kita menghormati atau memuliakan ilmu itu sendiri. Nah, mulyane ilmu, mulyane wong sing menuntut ilmu, maka orang tadi akan dimuliakan juga oleh Allah. Makanya niki hati-hati. Allah. Wa ma yata'allamu minhu, dan termasuk lebih lagi kita menghormati kepada siapa saja yang mengajari kita. Baik sing mulang awake dhewe sing nemani kita belajar ini baik napa teman kita sendiri, apalagi guru kita nggih. Kemudian kancane niku ngewangi memberi pemahaman di dalam belajar. Maka kita hormati kawan kita seperti kita menghormati kepada guru kita. Itu apa? Makanya nak awake dhewe duwe anake di pondok niku dilatih Pak nggih. Dilatih diomongi nduk mulyakno kanca-kanca. Aja sampai ngilo. Apa meneh kok sampai goblok nih. Hati-hati. Oke. Soale wong niku nembe mawon melangkah menuju majelis ilmu, Allah memudahkan langkah menuju surga. Wawon disebutnya Pak Fatur. Wong golek ilmu kaya ngoten niku. Nggih. Barang siapa yang di waktu pagi belajar satu ayat Quran, maka lebih baik daripada ibadah 100 rakaat sholat sunnah. Nak belajar satu ayat Al-Quran, ganjarane kaya ngibadah 100 rakaat. Jadi kira-kira yakin jenengan sholat 100 rakaat jangan itu. Wong sholat 23 wis empet-empetan. Apa meneh kok 100 rakaat. Ini sapa wonge sinau sak bab ilmu ngene hadis disebutaken. Baik wong niku wis ngamal utawa durung karo ilmu sing dilakoni sing disinau niku. Wis dilakoni apa durung? Kok belajar ngilmune niku ganjarane kaya 1000 rakaat salat sunnah. Ini sakniki kita ngaji bab ilmu, bab mulyakno ahli ilmu laru mulyakno ilmu. Monggo niku diwaca halaman 32. Berikutnya wa tamalluqu mazmumun illa fi talabil ilmi. Jadi kemantile ati niku tercela. Jadi kalau ati niku kemantil utawa sangat cinta kemantil karo makhluk niku termasuk perbuatan tercela. Kecuali nek ati niku kemantil fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Jadi nek atine niku seneng, atine niku sampai ceket karo sakliyane ilmu niku tercela. Tetapi kalau ati niku mandel kali ilmu, wong sing golek ilmu niku tidak tercela, tetapi justru dimuliakan. Makanya semua saja tidak hanya ilmu, orang yang memiliki ilmu, teman yang mempelajari ilmu,
kitab yang kita gunakan, ini semuanya semua yang terkait dengan ilmu, kita juga senang, kita juga cinta, maka ini menjadi nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya, fa innahu yambaghi li thalibil ilmi ayastami'al ilma wal hikmah bi ta'zimi wal hurmati. Dan iki Pak, sing penting meneh Pak niki, termasuk ngagungno ilmu meneh. Nggih. Ngagungno ilmu wa min ta'zimil ilmi niku, termasuk ngagungno ilmu meneh. Napa? Untuk mendengarkan ilmu dan hikmah dengan penuh keagungan dan penuh kemuliaan. Jadi penuh dengan mengagungkan, penuh dengan memuliakan. Mengagungkan apa? Kalau kita mendengarkan ilmu kayak sakniki awake dhewe ngrungokne ilmu, ini penuh mengagungkan. Masya Allah. Ini nak tenggene setengah riwayat. Bagaimana orang-orang soleh dulu ketika ngaji, Pak. Niku awake niku mboten gerak. Sapa mentelengi ngrungokne leh ngaji. Wong soleh biyen ngoten. Bahkan lungguhe niku nek wong soleh biyen. Nah ngrungokne pengajian iki ora karo senden-senden ngono mboten. Nyun sewu niki kula mboten. Niki wong biyen to nggih. Nggih. Ora senden-senden. Dadi rungokne tenanan ngoten lho, tenanan rungokne. Bahkan sapa tenanane ben mboten senden niku lungguhe iftiros, Pak. Lungguh tahiyat awal. Niku ngendikane ulama-ulama biyen niku, Pak. Niku sampai Pak saking mengagungkan ilmu, Pak. Lungguh tahiyat awal niku, Pak. Mulai gurune mulang sampai buyar niku mboten geser. Bahkan enten setengah riwayat ulama biyen niku, Pak. Pas lungguh ngoten niku, Pak, dintup tawon, Pak. Lho niku lho mboten geser awake. Kenapa? Saking mengagungkan ilmu. Mulane wong biyen niku Pak ngilmune barokah. Saniki masyaallah golek ilmu lho karo turun-turun. Karo turun-turun. Pengajian nang jenengan bersani lah, sewendet. Bahkan kadang-kadang ngrungokne karo rokokan. Kula pernah ngaji ngeten pas ada program dakwah kula. Teng mriku teng kene Sumatera, teng Padang. Kebiasaane wong mriku ngoten niku. Ngrungokne pengajian ning jero masjid niku karo udud. Masyaallah. Jadi di dalam masjid itu dicepai asbak, Pak. Masya Allah. Mulane jauh umur lalu mriki alhamdulillah mboten enten ngoten niku. Masya Allah. Kok tak omong ngene malah gak gelem ngombe wae. Nggih. Itu termasuk mengagungkan ilmu sampai seperti itu orang-orang soleh dahulu. Makanya setidaknya kita kalau pengen menjadikan anak-anak kita anak soleh, nak mondone anak diomongi, diomongi, nak ngaji kon ngrungokne tenanan. Nak perlu aja usek kae. Termasuk mboten ngagumne ilmu niku nak ngaji niku apa awake iku umek mawon nggih. Geser kono, sende kene. Kukur padha gatel. Lah niku termasuk mboten ngagumno ilmu. Ngoten. Al ilmu wal hikmah ya, tidak hanya ilmu dan hikmah. Jadi hikmah juga begitu, ilmu juga begitu. Ini pun dibahas di depan apa itu hikmah ya. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marotin. Lah niki Pak. Dengarkanlah sungguh-sungguh ilmu itu. Dengarkanlah sungguh-sungguh ilmu itu. Jadi
Walaupun kamu telah mendengarkan permasalahan itu permasalahan yang satu itu sudah kamu dengarkan berulang-ulang, bahkan berapa? 1000 kali. Jadi termasuk ngegumne ilmu niku, Pak. Ngrungokne dawuhe Allah, dawuhe Kanjeng Nabi, kabeh ilmu agama niku masya wis krungu ping 1000 niku kaya dene lagi perasaan kaya lagi ngrungokne sepisan. Dan niki Pak niki nggih mun ilang wong sakniki. Ana ustaz ceramah kuwi meneh bosen aku ngono ya. Kayak nek liyane ta ngono. Astagfirullahaladzim. Itu termasuk orang yang tidak mengagungkan ilmu. Masya Allah. Lani hati-hati nggih. Niku Imam Syafi'i niku riyen ngoten Pak. Imam Syafi'i niku begitu enten bocah niku riwayate Pak. Enten bocah maca hadis Pak. Niku langsung Pak nyedek nenggene bocah niku wau langsung dirongokne dengan penuh perhatian. Niku Imam Syafi'i. Padahal sing ngoco seorang anak kecil. Dan Imam Syafi'i hadis sing diwaca arek niku wau pun apal ketika Imam Syafi'i sebelum usia anak kecil itu. Jadi sebelum usia anak kecil, pamane anake iku 10 tahun maca. Imam Syafi'i ngrungokne tenanan, padahal Imam Syafi'i umur 5 tahun niku pun apal niku hadis. Niku tetep ngrungokne nah niki Pak, Masya Allah. Nak pengen oleh manfaat barokah ilmu niku ngeten iki nggih. Masih aja dengan cara kasaran mun dadi kiai, masih sing maca niku arek cilik, rungokno sing tenan. Nak ngoten kita akan mendapatkan nurnya ilmu. Wingi pun disampaikan niki bahwa setiap ilmu agama itu adalah ada nurnya. Ada nurnya. Dan kita ini sebenarnya tidak hanya sekedar mentransfer kata-kata diingat di otak, tidak, tetapi mentransfer nur yang ada di dalam firman Allah, yang ada di dalam sabda Nabi, yang ada di dalam hikmah-hikmah yang disampaikan oleh orang-orang soleh. Itu ada nurnya. Makanya hari ini nur daripada ilmu agama itu tidak masuk pada diri seseorang. Pinter arek sakniki bocah niku pinter-pinter. Tetapi nur daripada ilmu, rohnya ilmu tidak didapatkan. Kenapa? Karena telah kehilangan adab di dalam menuntut ilmu. Mulane pun kaget. Masya Allah sakniki nggih ilmune kathah tapi gak kuat ngamalno. Ilmune kathah gak kuat menyampaikan. Ilmune kathah tetapi ya maaf nanti ada di belakang resikonya ketika dia tidak mempelajari ilmu dengan penuh adab. Makanya enten ngene Quran disindir dari Gusti Allah nggih. Kama salil himari yahmiluha asfara. Seperti keledai yang menggotong kitabnya wakil Pak, sampai kabotan keledai itu ngangkat. Ya kayak keledai niku sing digawa iku keledai ora mudeng. Jenenge keledai. Nggih.
Wa in sami'a masalatan wahidan wa kalimatan wahidan alfa marrah walaupun 1000 kali kila malam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah ka ta'zimihi fil awal marratan fi awali marratin falaysa bi ahli ilmi. Lha niki lho Pak. Barang siapa yang tidak mengagungkan satu ilmu setelah dia mendengar 1000 kali seperti dia memuliakan ketika baru pertama kali, maka orang itu tidak disebut sebagai orang alim, orang ahli ilmu. Yang saya mau Pak, nak wong niku mengagungkan ilmu tidak seperti ketika kita baru pertama kali mendengarkan ilmu itu, karena dia sudah mendengarkan 1000 kali, maka orang tadi tidak disebut sebagai orang ahli ilmu atau orang ini penyakit Pak, penyakit ustad nih, penyakit ustad ngoten niku. Nak ngrungokne ceramah niku, nak sing ngrungokne niku kating pecotot Pak, niku wegah ngrungokne iki lho sepet, niki penyakit ustad ngoten. Ada sing maca niku ijek bleketak-bleketuk nggih. Waduh, ning kuping gatel. Niki penyakitnya wong mesti nih Pak, walaupun membacanya itu tadi terbata-bata, dia pun tetap mengagungkan siapa yang membaca tadi. Kenapa? Karena yang dibaca firman-Nya Allah, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyakitnya wong alim. Dengan pirsani nyun sewu nenek pengajian. Iki aku gak ngarani iki. Sing rungokne kan sing goblok-goblok to. Nek sing pinter mau gelem ngrungokno. Ngale. Jadi sampai ning gak level. Ngoten iki. Sampun dipundi ngeten iki penyakite. Tapi nek enten wong ngoten nggih aja nek pas nek pengajian kok ana ustaz kok gak gelem ngrungokne nggih ampun sangka buruk. Iku pas repot mungkin enek jadwal ngaji ning nggon liya ngoten jenengan ora oleh awake dhewe niku sangka buruk. Niki umpama awake dhewe iki dadi ustaz, dadi kiai. Masih santrine sing paling ndek dhewe kok ngrungokne dawuh Kanjeng Nabi rungokno sing tenang. Nah, niku termasuk mengagungkan ilmu. Kalau mengagungkan ilmu, seperti Allah memuliakan orang yang memiliki ilmu, yang menuntut ilmu, maka kita pasti dimuliakan oleh Allah. Nurnya ilmu pasti akan kita dapatkan. Bahkan penyakit meneh, Pak. Penyakit meneh nih, nyun sewu nih. Kadang-kadang, wong ahli ilmu niku, Pak. Niki nak sing diwaca niku buku terjemahan. Ade sing diwaca bahasa Indonesia niku kadang-kadang itu ngenyek. Ora iso ngaji kok tidak ngaji ngoten. Padahal itu yang disampaikan firman-Nya Allah, sabdanya Nabi walaupun dalam bentuk artinya. Karena apa? Justru dengan arti yang dalam bahasa Indonesia, biasanya Pak wong niku nak nerjemahne ngeten iki Pak, iku enggak ngawur. Sudah ditelaah berulang-ulang. Daripada menyampaikan bebas. Menyampaikan bebas niku kan pikirannya dhewe. Tetapi kalau orang membaca seperti terjemahan dengan waca kitab ini, orang yang menulis itu biasanya mereka sudah hati-hati, bahkan dicek meneh nak salah di revisi meneh ngoten. Lah kalau kita baca itu walaupun bahasa Indonesia, kita hormati, Pak. Kita agungkan sebagaimana kita mengagungkan teks aslinya walaupun itu terjemahan. Itu kalau kita pengen mengagungkan ilmu, kita dapat barokahnya ilmu. Hari ini penyakitnya ngoten lho, wong alim kitabe akeh, bahasa Arabe ngewes. Nak ngrungokne arek kok sing diwaca kitabe bahasa Indonesia. Wis gak gelem ngrungokne. Kadang-kadang tambah dinyek pisan. Padahal ini anak baru
belajar, nak dinyek ya tambah gak sida belajar meneh ya. Makane ngoten nggih. Siapapun orangnya masih arek sik cilik. Nah niku yang disampaikan firman-Nya Allah, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam bentuk terjemahan, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Karena Allah sendiri memerintahkan, Pak. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa amsitu la'allakum turhamun. Nah niku dawuh Gusti Allah, Pak. Apabila dibacakan kepadamu Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkanlah. Ya. Fastami'u lahu wa amsitu, dan diamlah. Kon ngrungokne, kon meneng. La'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati oleh Allah. Nah kon niku meneng, kon niku mengagungkan, kon niku memuliakan, nanti kamu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ngoten nggih. Mulane nek enten pengajian teng mriki sinten mawon, enten wong maca hadis sinten mawon, masih arek cilik, jenengan rungokno sing tenan. Dengarkan dengan penuh kesungguhan. Karena apa? Yang disampaikan itu dawuhe Gusti Allah, dawuhe Kanjeng Nabi, aja ndelok sapa sing nyampekno. Pengajian ustaze iki ana ngomong kok mutar. Ngono kuwi kadang-kadang wis wegah ngrungokne niku. Mun to mbok mutar. Nah niku dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi sing disampaikan, bagian daripada apa yang disampaikan firman Allah, sabdanya Nabi, dengarkan dengan penuh kesungguhan. Niku nggih. Masyaallah. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yahtara naw'an ilmi bi nafsihi bal yufawwidu amruhu ilal ustadzi. Fa innal ustadza qad hasal lahu tajarubu fi dzalika wa arafa ma yanbaghi li kulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'atihi. Jadi berikutnya, Pak, bagi orang yang menuntut ilmu ini seyogianya, Pak, seyogianya tidak memilih jenis ilmu, memilih sendiri ya. Tetapi serahkanlah untuk memilih ilmu itu kepada guru untuk memilihkan kepada kita. Oke, serahkanlah pada guru untuk memilihkan jenis ilmu. Jenis ilmu itu bisa, misalkan kita belajar ilmu fikih, kita biasanya naik sekolah niku Pak, yang pondok nggih ngoten. Di awal-awal itu kita pelajaran umum dibuat sama. Nanti nak pun tingkat akhir biasa niku mulai diarahkan kepada takhusus nih, kepada spesialis. Diarahkan seperti itu. Lah seyogianya kita ini nggak milih karepe dhewe, Pak. Aku seneng milih iki. Mboten. Nah saat ini mboten saged ngeten. Ini ya kan milih dhewe apa meneh nak kuliah ning UIN. Kan milih jurusan kan milih awake dhewe menen. Arep tarbiyah apa syariah apa. Syariah pun kok nggih kan milih dhewe. Niku ngoten. Padahal sebetulnya etika yang benar itu kita ini ketika belajar ilmu, ketika kita mengambil spesialis, misalkan spesialis fikih, misalnya spesial hadis, spesial ilmu Quran, misalnya ngoten. Lah spesial niki mestine sing milih niku guru. Mboten milih menurut hawa nafsune dhewe. Kok ngoten? Karena guru yang baik itu dia bisa membaca Pak kapasitas masing-masing muridnya. Iki Pak cocoke iki cocoke iki. Guru niku pun pengalaman. Iki nak guru tenanan lho nggih. Nak guru-guruan nggih kaya kula ngeten iki guru-guruan ya ora to. Niki termasuk nyun sewu kula dhewe ngoten. Kepada anak-anak saya,
ketika saya ngajar kepada anak-anak saya akan lihat progres anak-anak saya ini. Oh, ini cocok iki, cocok iki, cocok iki. Itu akan kelihatan sebetulnya pada pribadi-pribadi anak itu akan kelihatan. Makanya yang paling baik ketika belajar ilmu agama wis manut pasah bongkoan tenggene kiai, nanti kiai akan mengarahkan setelah lulus ini kamu ngaji ini, kamu ngaji ini, kamu ngaji ini. Maka kalau seperti itu nanti kita akan mendapatkan barokah manfaat di dalam kita menuntut ilmu. Tetapi Pak, nak kita niku nurut karepe dhewe, maka nanti barokahnya ilmu akan berkurang. Berkurang. Wa kana Syekh Al-Imam Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahmatullah alaihi taala yaqulu kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna umurahum fi ta'allumi ila ustadzihim wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim wa la yaftaruna bi anfusihim la yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi. Dulu Syekh Imam Al-Ajal niki menandaskan lagi, yakni Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullah taala mengatakan dulu zaman-zaman ini, zaman Syekh Zainuddin ini sekitar tahun 1000-an Hijriah atau tahun belum sampai 1000 Hijriah. Jadi sekitar tahun 700-an Hijriah. 1000 tahun lah dari sekarang. Niku kebiasaan dulu adalah guru itu mengambil peran untuk memilihkan bidang-bidang ilmu yang menjadi fokus dari santri-santrinya. Ini total diserahkan kepada guru-guru yang arif, guru-guru yang bijaksana. Karena orang-orang guru, orang-orang alim dahulu, Pak, maaf nyun sewu, orang-orang alim dahulu itu kalau melihat santri tidak hanya melihat fisik, tapi dilihat dengan mata hati, dilihat dengan basiroh, dengan mata batin. Kok mata batin? Ya, orang itu kalau dekat dengan Allah, Pak, itu senantiasa orang itu diberi informasi oleh Allah. Jangankan begitu, kita sendiri sebetulnya ketika kita senantiasa bergaul dengan anak-anak kita, maka kita akan bisa melihat karakter anak-anak kita. Maka karakter ini cocok untuk belajar ilmu ini, karakter ini cocok untuk bidang ilmu ini. Maka itu kita mengetahuinya. Jadi dulu diserahkan untuk memilihkan bidang ilmu kepada guru. Wa kanu yasiluna. Dengan begitu maka maksud dan tujuan ilmu akhirnya tercapai. Kalau kamu memilih dengan diri atau dengan kemauan kamu sendiri, maka kamu nanti tidak akan mencapai maksud yang kamu dapatkan. Nah, milih menurut hawa nafsunya, maka nanti maksud dari belajar ilmu itu tidak bisa kita dapatkan. Niki nyun sewu Pak, masya Allah. Kita ini sepele, padahal niki nak diterap nih tenan Pak. Bagus Pak. Tidak hanya ilmu agama, termasuk ilmu dunia. Wong niku nak arek lare kok mbregojel, milih karepe dhewe, tidak meminta pertimbangan kepada orang yang lebih ngerti, akibatnya fatal. Begitu milih ajeng kuliah jurusan niki gak cocok, pindah meneh jurusan kono gak cocok meneh, pindah meneh gak cocok meneh. Akhirnya gini gali lubang tutup lubang, gak cocok terus. Akhirnya nopo gagal.
Iki enten ngoten iki, Pak. Nggih. Pondok kene gak penak, akhirnya metu. Gak kerasan, pindah pondok kono, ning kono gak kerasan meneh. Pindah meneh ya wis. Sampai elek gak akan hasil. Makanya nek teng pondok yen enten napa niku pepatah nggih, kubul intikal ngalamatul konyol. Nek wong seneng pindah-pindah alamat konyol, gak oleh apa-apa. Rugi apa? Rugi waktu. Rugi apa? Rugi tenaga. Rugi apa? Rugi biaya. Mulane ngeten iki, Pak. Nggih. Wa kana yufka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala kana bada bi kitabis sholati ala Muhammad bin Hasan faqala lahu idhhab wa ta'allam ilmal hadis lima ra'a anna dzalikal ilma al-yaqubi qab'ihi wa talabal ilmal hadisi fasara fihi muqaddiman ala jami'a imatil hadis. Niki diceritakan sesungguhnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari, Pak. Niki diceritakan Imam Bukhari ini. Dulu waktu ngaji pertama, ngaji bab tentang sholat, itu gurunya Muhammad bin Hasan. Jadi salah satu gurunya ini Muhammad bin Hasan. Dan Imam Bukhari ini berguru hadisnya kepada Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaihim ajmain. Maka Muhammad bin Hasan berkata kepada Imam Bukhari, waktu itu masih namanya Muhammad bin Ismail, idhab wa ta'allam ilmal hadis, pergilah kamu dan belajarlah kamu ilmu hadis. Lima ro'ana dzalika ilma al-yaqubi tabi'ihi, karena Muhammad bin Hasan melihat potensi yang ada pada Imam Bukhari itu cocok kalau mempelajari ilmu hadis. Insyaallah. Apa mungkin, Pak? Ini mungkin. Kenapa kok guru ini memilihkan Bukhari untuk belajar ilmu hadis? Imam Bukhari itu hafalannya bagus, salah satunya begitu. Yang kedua, akhlaknya bagus. Yang ketiga apa? Ketakwaannya bagus. Gak pernah ngomong sia-sia, gak pernah melihat sia-sia, tidak pernah mendengarkan perkara sia-sia. Niku syarat kalau orang itu pengen belajar ilmu hadis secara sempurna. Mungkin Muhammad bin Hasan itu bisa melihat seperti itu pada Imam Bukhari atau Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Akhirnya diarahkan begitu untuk belajar ilmu hadis. Fasara muqaddiman ala jami'a ilmil hadis. Maka dari itu akhirnya Imam Bukhari betul-betul menjadi pimpinannya ahli hadis sampai hari ini. Kenapa? Itu jasa dari guru. Guru memilihkan kepada Imam Bukhari untuk mempelajari ilmu hadis. Kita bisa bayangkan, Pak, hari ini riyen Imam Bukhari mboten mengkodifikasi hadis kaya ngoten niku, Pak. Hari ini, Pak, sangat repot sekali. Sangat repot sekali. Makanya ini luar biasa. Inilah basiroh seorang guru melihat potensi murid supaya dia mengambil spesialis sesuai dengan karakter dari anak. Lanjut, wayam bagi li talibil ilmi alayya jelisa qariban minal ustadi inda sabaqi bi ghairi apa ini daruratin. Wayam bagi ayakuna bainahu wa bainal ustadi qadral qausi fa inna aqrabu ila ta'zimi. Berikutnya, Pak, termasuk mengagungkan guru tadi, Pak, jangan duduk terlalu dekat dengan guru. Nak lungguh aja cedek-cedek kali guru, itu termasuk mengagungkan guru, mengagungkan ilmu. Tetapi duduklah kira-kira satu tombak, ya, jarak satu tombak dari guru. Nah ngene iki ya gak satu tombak, pirang-pirang tombak. Yang paling baik ya ojo adoh-adoh, ya ojo cedek-cedek karo guru. Iki. Kenapa? Termasuk memuliakan guru, jangan terlalu dekat kepada guru.
Dan termasuk itu itu mengagungkan kepada guru, yakni ketika duduk kira-kira jarak 1 tombak, kira-kira 1,5 meter. Jarak tombak itu adalah kira-kira 1,5 meter. Lanjut berikutnya, Pak. Wayam bagi li talibil ilmi ayyak tariza anil akhlaqi az-zamimati fa inna kilabun maknawiyatun. Niki Pak, Masya Allah. Wayam bagi dan seharusnya. Jadi ini Itolim ayyak tarizanil akhlaqil zamimati fa inha kilabun maknawiyatun. Ini bagi penuntut ilmu harus santri sapa mawon harus menjaga, artinya menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Dari akhlak yang buruk. Ingat Pak, niki Masya Allah Pak. Termasuk adab menuntut ilmu itu jauhkan sejauh-jauhnya dari akhlak yang buruk. Kau nak nuntut ilmu, nyun sewu, kalau berperangai buruk Pak, ilmu tidak akan masuk. Sekali lagi ilmu tidak akan masuk. Kenapa? Karena akhlak yang buruk itu ngendikane Syekh Januji fa innaha kilabun. Karena sesungguhnya akhlak buruk itu adalah perangainya anjing. Maknawiyatun secara maknawi. Ya artinya apa? Fisik kita tetap manusia, tapi kelakuan buruk itu koyok kelakuannya asu. Padahal Pak Asu niku sih, ya saya Pak, napa Asu niku? Jenengan tingali, jenengan lewat lho, lalu Jawa ini mesti dijegok. Termasuk niku Pak, niku kelakuannya asu. Bengok, ora ro Jawane, nak diulang ning kelas rame dhewe. Gurune omong dhek cerita dhewe ndongeng. Niku bengok niku kaya asu. Hati-hati niku. Akhlak-akhlak buruk semacam inilah menyebabkan ilmu itu tidak masuk. Mungkin dia bisa, Pak. Mungkin dia bisa mempelajari, Pak. Tapi barokahnya ilmu, nurnya ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan. Makanya hati-hati Pak. Termasuk akhlak buruk banyak sekali, ganggu koncone. Ini kok akhlak buruk. Termasuk ngomong boten sopan. Termasuk ngerasani wong liya. Kadang-kadang dirasani gurune bisa. Ini akhlak buruk. Nggih, ngrasani gunem sing paling nemen meneh ya naudzubillah, kadang kalau di pondok nyolong barange koncone. Itu akhlak buruk. Dan nyun sewu sing sering terjadi di hampir seluruh pesantren napa niku? Gosok. Napa gosok? Nyilih barange koncone ora tareh. Sing sering nopo sandal. Ning pondok niku Mbak meh ben pondok mesti Pak sandal ilang, sandal kleru, sing tengen kuning, sing kiwa biru. Wonten niku wis biasa ning pondok. Padahal akhlak seperti itu Pak, maaf itu seperti akhlaknya anjing. Nauzubillah min dzalik. Dan niki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadkhulul malaikata baitan fihi suratun aw kalbun. Nah niki Pak. Tidak masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis bahwa malaikat rahmat itu tidak masuk ke dalam rumah apabila di dalam rumah itu ada gambar atau anjing. Makanya termasuk etika lagi Pak kalau menuntut ilmu, apalagi ilmu agama Pak nggih. Ilmu itu tidak masuk, nurnya ilmu tidak masuk kalau bersama kita ada gambar, bersama kita ada anjing. Kecuali kalau gambar itu gambar untuk menjelaskan tentang sesuatu. Tak apa. Niki gambar ini gambar makhluk hidup. Nah saat ini Pak Masya Allah Pak kirangan nggih.
nurnya ilmu hilang. Sakniki niki zaman wis canggih. Sakniki belajar niki mawon, belajar salat niku sakniki mun karek download aplikasi, Pak. Atik-atik gambare wong ya, nek gambare arek takbir Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Lah niki Pak nak zaman biyen, Pak. Gambar wong niki, gambar makhluk itu malaikat tidak masuk. Kalau malaikat tidak masuk, mungkin dia hafal, tapi nurnya ilmu tidak masuk. Kirangan sakniki modele ngoten. Karepe ben penak nak nyina arek-arek karo dolenan ngono, karepe ngono. Akibatnya napa, Pak? Tidak mengagungkan ilmu. Ya napa? Lah oleh apa ora ngoten niku. Lah ngoten niku. Makane alat-alat canggih itu kelihatannya semakin baik, tapi kadang-kadang tidak sadar menutup barokahnya ilmu. Makanya hati-hati Pak, nak mulang muruk ngaji, muruk sholat ya langsung aja dipraktekne karo awake dhewe muruk anake, wudu ya langsung dipraktekne, gak usah gawe media macam-macam. Soalnya apa? Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Demikian juga ketika kita mempelajari kitab, kalau di kitab itu ada gambar-gambar makhluk hidup, maka itu malaikat rahmat tidak masuk. Maka kalau malaikat rahmat tidak masuk, menyebabkan barokah manfaat daripada ilmu, nurnya ilmu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Termasuk tadi anjing. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang mana rumah itu ada anjingnya. Nah, kalau kita memiliki sifat seperti sifatnya anjing, akhlaknya buruk, maka ilmu itu tidak masuk ke dalam diri kita. Dan ini Pak, ya Allah, hari ini orang jarang memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Sinau ilmu agama ini sekarang itu loh Pak, dianggap sama dengan mempelajari ilmu-ilmu umum. Dianggap sama. Bahkan wong tuwek pun Pak, anake Masya Allah ngajinya bagus, itu bangga. Bagus Pak, bagus. Tetapi sebetulnya ada yang lebih penting lagi, yakni tadi bagaimana seorang itu mengagungkan ilmu. Itu lebih penting lagi. Kenapa? Karena dengan mengagungkan ilmu, maka nanti barokah manfaat dari ilmu itu pasti akan dia dapatkan. Nurnya ilmu akan dia dapatkan. Tetapi kalau tidak mengagungkan, ya Allah, kadang-kadang Pak, Masya Allah, angel arep ngomong. Sakniki antara hak kali batil niku dicampur. Wala talbisul haqqo bil batil. Termasuk ning kotak hitam bareng ngaji. Oh mari ngono terus delok sing liya-liya ora. Campur aduk kan. Makanya nyuwun sewu Pak, nang ngaji kula sarankan aja gawe HP nggih. Ngaji nggae Quran langsung. Soalnya napa nak Quran murni Pak, dingge Quran tok. Lah niki dingge napa mawon? Asu niki nak jarene Syekh Januji lho, niki asu. Malaikat rahmat niku mboten gelem mlebu ning kene, soalnya iki asu. Lha ya apa ora asu? Delok to gambare. Ngunggul-ngungguli kelakuane asu. Asu niku nak kawin kan berbeki wong kaya. Ribut ngoten niku. Asu niku masyaallah. Niki kelakuane ning gone gambar niki Pak, ngunggul-ngungguli asu, sak ndhuwure asu. Dan ini nak tinggi agama, tinggian nak duwe HP ya gak apa-apa lah. Tapi nak Android ya apa Android Pak? Iklannya lho metu terus. Iklannya tuku iPhone ae marene. Nah iPhone ora ono iklannya Pak, iPhone larang ya Pak. iPhone mesti install nanti aplikasi yang khusus untuk agama.
Baru itu rada aman, tapi nak gawe Android, ya apa sing mula Android tapi nak Android. Isine iklan tok ya wis. Allah Akbar ini asu, makanya ini nurnya mboten enten. Makanya nak belajar nggih, belajar ojo saka Mbah Google. Oleh saka Mbah Google tapi iku taskehan nang ngene para kiai, para alim ulama, para asatidz. Pun boten mawon nggih. Niku ngoten. Wa inna ma yatamu insanu bi wasiatil malaki, karena sesungguhnya manusia itu belajar ilmu melalui lantaran malaikat. Nak malaikat yang belayu, maka kamu tidak akan mendapatkan maksud daripada ilmu itu, tidak akan masuk ke dalam diri kita. Nggih. Wal akhlaqu dzamimatu turafu fi kitabil akhlaq, sedangkan akhlak yang tercela itu dijelaskan di dalam beberapa kitab akhlak. Wa kitabuna hadzal yahtamilu bainaha khususan anit takaburi. Jadi di dalam kitab ini kami tidak membahas secara khusus, tetapi sebagian itu disampaikan di depan terkait dengan sifat takabur. Maka dari itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali lagi akhlak ketika menuntut ilmu dijaga, dan jangan mencari ilmu dari dunia maya. Dunia maya. Kenapa? Niku nyuwun sewu Pak, nggih niku wau malaikate ora mlebu. Delok ustaz ceramah ning YouTube, ya delok YouTube nggih. Tengah-tengahe YouTube enten iklane waduh. Kira-kira malaikate mlebu ora ya? Iblis sing metu. Akhire sing delok lho iklane. Iklane ada ayu bisa. Waduh ya wis. Buyar pun. Nurnya hilang. Jadi khususnya masalah takabur, al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Niki sendiri ulama syair menyatakan, khususnya Syekh Januji menekankan Pak, termasuk sifat anjing tadi adalah sombong. Wong nek enten sombong, ilmu agama gak bakal mlebu. Masuk pinter kaya apa, tapi kalau sudah ada sombong, ilmu agama tidak akan masuk, nurnya ilmu tidak akan masuk pada diri kamu. Makanya hati-hati. Bahkan niki tenggene sejarahnya al ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu musuhnya kesombongan. Ilmu musuhnya kesombongan. Nah enek sombong gak bakal ilmu iku mlebu. Seperti apa? Kasaili harbun lil makanil ma'ali. Seperti aliran air itu musuhnya tempat tinggi. Artinya apa? Jenenge banyu itu gak mungkin munggah. Iso Pak munggah Pak dipompo. Saiki ngono, gak iki ngomongnya gak ngomong pompo. Artinya banyu mili iki lho gak mungkin miline iki munggah. Demikian juga ilmu itu gak mungkin masuk kalau orang itu merasa tinggi. Makanya hati-hati Pak niki nggih anak-anak dhewe, kanca teman-teman kita Pak. Hilangkan sifat sombong. Nak wong napa sombonge enten Pak. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Niki kaya asu. Makanya ilmu gak bakal masuk ke dalam diri seseorang kalau di dalam dirinya ada kesombongan, karena kesombongan itu watake asu. Bijatin la yajidu kula majin fa hajatu bila jidin bi mujdin iki. Setiap perkara-perkara yang bagus ya, setiap kemuliaan itu didapatkan dari karunia Allah, tidak didapatkan melalui usaha. Sekali lagi Pak, kita dimuliakan Allah, kemuliaan itu didapat adalah karena karunia dari Allah. Karunia dari Allah itu tidak didapatkan hanya dengan kerja keras secara fisik. Niku wong sombong. Kalau sombong Pak, dia tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Walaupun dia belajarnya wetu, pinter, nak ditakoi ayat teko, diwayai hadis teko Pak, maka orang tadi tetap tidak akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Masalahnya kemuliaan dari sisi Allah itu tidak diperoleh dengan jerih payah, tetapi kemuliaan dari Allah itu didapatkan melalui karunia langsung dari Allah.
Tetapi Pak, karunia Allah itu tadi tidak didapatkan juga kecuali dengan susah payah. Termasuk yang paling berat menahan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Menahan diri menjauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela, khususnya kesombongan. Kikis habis kesombongan. Kalau kita ingin mendapatkan manfaatnya ilmu. Makanya hati-hati Pak, ngeten iki Pak. Masya Allah berat. Terutama kepada anak-anak sing bapak ini punya posisi niki Pak. Niki hati-hati. Nah upamane awake dhewe niki punya posisi di masyarakat, dijajane Pak Kiai, dijajane Pak Ustad, jadi pejabat, wis sembarang kalian. Iku anak itu ada bibit kawit kesombongan. Kenapa? Kadang-kadang melihat kedua orang tuanya. Nah wis ngene iki Pak. Masih mbok dijeli ilmu agama pinter kaya apa, ilmu nih gak bakal manfaat. Karena apa? Nur ilmu tidak akan masuk pada diri seseorang karena di dalam hatinya ada kesombongan. Makanya Pak, nak jenengan umpama punya posisi di masyarakat Pak, didiklah anak-anak kita itu apa? Ora jaiman. Anggaplah mereka itu seperti orang biasa supaya tidak ada bibit kesombongan. Wa kam abdin yakum maqama hurin wa kam hurin yakum maqama abdin iki Pak Imam Syafi'i tambah menyampaikan. Nah, banyak hamba tetapi justru menduduki kedudukan tuan. Dan banyak tuan menduduki kedudukan sebagai hamba. Gara-gara apa? Ya itu tadi. Harusnya dia itu kedudukannya seperti kedudukan orang mulia. Kenapa? Karena anaknya orang mulia. Tapi gara-gara dia sombong, anaknya orang mulia sombong, akibatnya dia justru tidak mulia, justru dihinakan. Lho niki lho Pak, aslinya apa Pak? Mulia hina itu adalah balik saka kelakuane dhewe. Nah, kon tawadhu Allah akan angkat derajat. Kon sombong dihinakan sedalam-dalamnya oleh Allah. Walaupun kamu berusaha mencari kemuliaan, tapi jatuhnya bukan mulia, tapi jatuhnya justru hina. Nah, ini saya janji wanti-wanti Pak, enggak bahas khusus di dalam kitab hadis, tapi satu clue-nya, apa clue itu? Kuncinya. Ojo sombong. Pus nak sombong bubrahne sembarang kalian Pak. Walaupun pinter kaya apa, tapi kalau ada setitik kesombongan, ilmu agama tidak akan masuk. Kenapa? Karena di dalam dirimu ada sifatnya anjing. Kalau di dalam dirimu ada sifatnya anjing, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Hati ini ibarat rumah. Nah, hati ini wis kebek karo asu, malaikat ora mlebu ning jero atine dhewe. Naudzubillah min dzalik. Pun kemawon enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten mugi-mugi kita angsal manfaat sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.